Nah, teman-teman, kalau di video sebelumnya saya berbagi tentang kekurangan dari online interview maksud saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa saja menjadi kelebihan dari online interview. Kelebihan ini maksud saya adalah hal yang bisa menguntungkan Anda semua pelamar kerja tanpa terkecuali. Ya, poin pertama adalah biasanya preparation atau persiapan Anda jauh lebih panjang daripada offline interview. Biasanya, saya tidak mengatakan pasti, tapi biasanya. Jadi Anda punya kesempatan untuk berlatih. Ya, catat. Berlatih. Loh, bukannya pelamar kerja tidak boleh berlatih, harus spontanius. Oh, salah. Bapak, Ibu, teman-teman, kakak adik, setiap pelamar kerja punya hak dan kewajiban untuk berlatih. Kenapa perlu latihan? Banyak hal penyebabnya. Salah satunya adalah karena harus bisa mengelola emosi Anda, jangan sampai nervous sekali sehingga mengacaukan interview, atau sebaliknya, jangan sampai Anda lupa poin-poin yang ingin Anda sampaikan. Ya, poin-poin itu sekali lagi masih ingat video saya pertama kali yang belum saya upload karena saya kehilangan video itu ya. Saya harus download dulu dari LinkedIn. Masih ingat soal MRA, menyeluruh, relevan dan akurat. Nah, teman-teman, sebagai pelamar kerja, ini sebenarnya terkait dengan kekurangan online interview dari sisi durasi. Karena durasinya pendek, Anda harus pastikan bahwa yang Anda ceritakan itu tidak semuanya tentang hidup Anda, tetapi yang relevan, dan yang relevan itu Anda ceritakan secara menyeluruh, jangan ada yang Anda sembunyikan, dan semuanya itu akurat atau benar adanya. Itulah poin dari uh, itulah poin dari interview yang tepat dari sisi durasi. Nah, itu semua bisa dilatih, teman-teman. Bisa dilatih. Tahapannya adalah Anda cari tahu dulu apa biasanya pertanyaan yang ditanyakan oleh HR. Banyak kok. Anda bisa tanya teman Anda bisa tanya dari teman-teman atau suhu dari LinkedIn, Anda bisa lihat di YouTube. Pokoknya Anda cari tahu dulu apa yang biasanya ditanyakan. Kemudian Anda oret-oret atau Anda ketik di laptop Anda apa yang menjadi poin-poin relevan menyeluruh akurat tadi. Ya, dengan durasi yang sangat pendek. Dan tidak ada salahnya Anda itu juga berlatih mengucapkannya. Anda berhadapan langsung di depan kaca dan Anda berlatih. Ya, misalnya pertanyaan pertama yang sangat simpel, ceritakan tentang diri Anda. Nah, Anda berlatih di depan kaca. Ya, dan berlatih di depan kaca itu akan membantu Anda untuk melihat bagaimana nanti ekspresi Anda ketika online. Itu akan kelihatan. Dan untuk itu juga feel free kalau Anda mau langsung melakukannya dalam posisi seperti atau simulasi dari interview online nanti. Jadi Anda buka laptop atau handphone Anda persis di spot yang nanti akan Anda gunakan pada saat interview. Anda simulasikan saja. Anda bicara aja, direkam. Nanti dari situ Anda tahu apa kekurangan Anda. Jadi itu poin pertama, berlatih. Ya. Nah, berlatih itu penting sekali. Nah, poin kedua adalah kelebihannya adalah sadarkah Anda kalau online interview ini bisa direkam? Nah, apa ini maksudnya direkam? Artinya begini teman-teman. Artinya kalau direkam Anda punya wadah atau media pembelajaran. Anda jadi tahu berikutnya ya apa yang harus Anda perbaiki. Berikutnya maksud saya interview berikutnya apa yang harus Anda pelajari, apa yang harus Anda perbaiki. Jadi gunanya rekaman itu sangat besar termasuk di dalamnya feel free kalau Anda mau ya Anda direct message saya khususnya terkait dengan video rekaman. Kasih aja video rekamannya ke saya, nanti saya akan sampaikan dari sisi keilmuan saya, yaitu interview dan analisis perilaku, bagaimana Anda sudah uh, berinterview. Yang artinya performan Anda seperti apa, apakah bagus atau tidak bagus. Saya tidak membicarakan dari sisi kontennya, karena kontennya itu diserahkan kepada HR atau calon user. Jadi kita tidak bisa menarik sebuah standarisasi. Kita tidak tahu soalnya apa yang menjadi standar atau ekspektasi dari user Anda. Jadi saya nggak bisa menilai kontennya. Tetapi dari sisi penampilan, dari sisi ekspresi wajah, gestur Anda, suara Anda, pelafalan dari suara kata-kata Anda, itu saya bisa lakukan. Termasuk bagaimana Anda
sudah bisa melakukan induktif atau deduktif dalam menyampaikan pernyataan Anda atau belum, itu juga saya bisa nilai. Tetapi kalau konten, saya tidak bisa menilai. Dan satu hal yang terkait poin kedua, yaitu Anda bisa direkam ini, Anda juga harus pastikan bahwa semuanya yang Anda rekam itu haruslah membantu Anda dalam interview berikutnya. Jadi, habis direkam itu jangan dijadiin dokumen doang. Itu harus Anda buka, Anda lihat, Anda tanya, Anda latih lagi. Jadi balik lagi ke poin 1. Nah, bagaimana dengan kelebihan yang terakhir, yaitu yang ketiga? Kira-kira apa, teman-teman? Apa sih kelebihan online interview yang ketiga? Ya, kelebihannya adalah biasanya ini terkait kekurangan yaitu durasi. Ya, saya sudah bahas. Biasanya kalau untuk online interview dalam kondisi pandemi corona begini, HR atau calon user itu tidak mau online ke 1.000 orang. Gila kali teman-teman. Nggak akan sanggup 1.000 orang di interview. Boro-boro 1.000, 30 orang aja mungkin nyerah, angkat tangan gitu loh. Pasti akan dibagi menjadi beberapa hari. Nah, artinya gini teman-teman. Kalaupun masih ada teman HR atau calon user yang melakukan sortir seperti tadi, kalaupun ada ya, saya yakin sudah sedikit. Nah, jadi apa yang sekarang dilakukan? Yang sekarang dilakukan justru lebih banyak yang back, apa ya disebutnya, semacam desk interview atau paper test interview, bobotnya jadi lebih besar. Yang artinya online interview itu hanya dilakukan setelah user atau HR menemukan bahwa Anda punya kemungkinan yang cukup besar untuk diterima. Ini artinya apa? Anda tuh harus berbangga, harus pede, harus mencari tahu kenapa Anda menjadi shortlisted yang harus di online interview oleh mereka. Jadi Anda harus mencari tahu, Anda harus betul-betul tahu siapa diri Anda, apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda, dan kenapa user Anda men-shortlisted Anda untuk online interview. Nah, itulah 3 poin kelebihan online interview yang perlu Anda singkapi. Anda mungkin menjadi lebih pede, menjadi percaya diri karena tahu 3 poin ini. Ya, saya Handoko, saya sudah jelaskan kelebihan dan kekurangan video ini. Kekurangannya di mana? Di video sebelumnya teman-teman, coba cek lagi. Nah, jangan lupa ini di subscribe YouTube saya. Ini masih umurnya seumur jagung muda, paling muda. Saya perlu follower, to be honest, untuk apa? Supaya ya saya juga mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari sharing ini secara jujur ya. Dan tentunya juga yang perlu banget saya dapatkan adalah feedback dari teman-teman. Jadi feel free untuk komentar di kolom saya. Pertanyaan monggo, ya baik di LinkedIn ataupun di YouTube, sehingga saya bisa tahu apa yang ingin saya sampaikan berikutnya di video saya, ataupun apa yang menjadi unek-unek Anda, menjadi kesulitan Anda dalam memahami video ini. Oke, saya Handoko Gani. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda segera cepat dapat kerja. Stay healthy.